tentang masa-masa kasus ya, tapi ini saya cerita tentang pengalaman teman saya waktu dia baru-baru masuk perusahaannya. Kalau dari ini dia cerita waktu saya ketemu dia di Odaiba Tokyo. Waktu itu saya magang di tahun terakhir ya, dia baru 2 tahun di Jepang. Dia cerita pengalaman dia masa-masa di Jepang, awal-awal di Jepang sampai dia di 1 tahun tuh hancur banget gara-gara gara-gara nerima uang gaji yang besar di Jepang itu. Yang saya ceritakan ya, kita sebut saja namanya S. Dia waktu itu di tahun berapa ya, 2022 saya bertemu dia. Kebetulan dia ini juga junior teman saya. Dia magang di salah satu perusahaan terbesar juga, di salah satu kota di Jepang ya kan. Jadi dia cerita ketika awal-awal di Jepang dia itu kan dia menerima gaji ya lumayan lah waktu dia, bukan lumayan sih, besar ya kalau dibanding Indonesia, sekitar 20-an lah dibanding sesuai dengan kurs zaman itu ya, kurs zaman itu masih tinggi. Dia cerita ketika dia magang itu gaji dia itu selama setahun tuh habis hanya untuk berpoya-poya, yang itu main perempuan, yang itu main judi, pachinko. Dia terikut-ikut sama senior-seniornya karena di perusahaan itu memang para pekerjanya orang Indonesia yang rajin kerja, tapi kalau di luar itu ya semua pada gila main perempuan, judi kan. Jadi dia terikut-ikut, ikut minum lah, ikut main perempuan lah, dia menikmati juga kan, meskipun dalam hati kecilnya dia juga pengen keluar waktu itu, tapi karena udah terikut, karena nikmatnya dunia ya kan waktu itu kan, ya dia terus setiap gajian main perempuan, berjudi, main perempuan, berjudi, ya begitu, minuman itulah terus dilakukan selama setahun itu. Hingga suatu ketika, bahkan dia selama setahun itu dia nggak pernah nabung ya. Dia cerita waktu itu di dalam setahun itu dia nggak punya uang sih sedikit, tapi ya nggak, ya banyak ya, selama setahun itu ya habis banget lah uang dia hanya untuk main itu gitu aja kan. Untuk mengirim sama orang tuanya pun dia waktu itu nggak bisa katanya karena terikut-ikuti kayak gini ya. Memang waktu itu umur dia masih muda, baru 20-an lah waktu baru tiba di Jepang itu, jadi mungkin dia kaget kan. Jadi setelah dia setahun itu dia menyesal lah, karena selama setahun itu hasil kerja kerasnya nggak ada terkumpul. Jadi perlahan-lahan dia pun berhenti untuk tidak mengikut-ikut seniornya, tidak ikut mabuk lagi, tidak ikut main perempuan lagi, tidak ikut main judi lagi. Terus saya tanya, memang kehidupan di perusahaan kami itu orangnya gimana? Saya kan juga ada teman situ, yang teman saya siapa ini, si G gimana? Oh dia juga kayak gitu. Pertama sih dia yang ngajak saya, sampai saya juga terikut-ikut. Kalau di sana mah orang Indonesia-nya ya gila sih kata dia kan, karena gaji juga besar di sana, sekitar 20-30 juta ya di zaman kurs itu ya. Terus ketika menerima gajian, kebanyakan mereka itu ke judi, kalau nggak ke judi main perempuan. Yang sedangkan kalau main perempuan itu mereka bukan sama orang asing, maksudnya bukan sama orang Thailand, ini mereka main perempuannya sama orang Jepang gitu. Karena di Jepang itu kalau berhubungan begituan sama orang Jepang asli, apalagi anak gadis ya, itu bisa dikatakan mahal ya, sekitar 3 juta ya, sekitar 3 juta sejam atau setengah jam itu menurut yang saya tahu ya. Wah, dan teman saya juga bilang, ada juga teman saya, ada juga senior juga yang dia setiap minggu rutin melakukan kayak gitu. Jadi ya, kalau tiap minggu dia 3 juta kali sebulan udah 12 juta, gaji dia udah berapa itu saya tanya kan. Dia gaji dia 30 juta, jadi gaji dia setengah hanya untuk main perempuan aja, nggak nabung. Wah, saya kaget gitu. Wah. Tapi saya bilang juga, untunglah kamu bisa terbebas dari kayak gituan, kenikmatan yang sementara. Iya,
dia termasuk orang Batak juga, suku Batak sama saya. Ya leh, untunglah saya setahun aja kena dunia gelap kayak gitu. Kalau sempat saya tidak berhenti, mungkin saya habis banget, karena kebanyakan teman-teman saya itu, senior-senior saya itu sampai sekarang pun, mungkin kalau ditanya tabungan, ya tabungan mereka berapa lah dibandingkan pendapatan mereka yang yang dihambur-hamburkan, kata dia kan. Lalu saya bilang, loh untungnya kamu cepat sadar, kasihan juga orang tua kamu. Dia juga merasa, iya setahun itu nggak pernah ngirim sama orang tua aku, kasihan. Padahal kalau aku kumpul duit itu selama setahun itu udah bisa renovasi rumah atau bangun rumah, kata teman aku ini. Ya udahlah, semoga lah kedepannya lah ya, semakin bagus kerjanya, jauh-jauh hal kayak gitu. Saya katakan kan, itulah cerita singkat teman saya yang di perusahaan lah itu CS itu. Jadi buat adik-adik yang mau merintis ke Jepang, atau yang baru-baru mulai kerja maksudnya baru tamat SMA mulai kerja ke Jepang, di Jepang ini bebas, semua yang nggak ada di Indonesia di sini legal. Jadi buat adik-adik harus bisa menjaga diri, jangan sempat tergoda. Pertama, kendalikan mata kalian itu, karena apa yang kalian lihat itu karena kalian sudah menerima uang yang biasanya kalian hanya menerima uang yang mungkin ratusan ribu atau ribu di Indonesia, tiba-tiba kalian kaget menerima uang belasan juta, semua bisa kalian beli kan. Kalian kaget sampai kalian lupa bahwa kontrak kalian di Jepang ini sementara. Seperti cerita di video saya sebelumnya, teman saya 5 tahun kayak susah, dia tidak bawa uang apa ke Indonesia kan sayang kayak gitu kan. Jadi buat teman-teman juga atau adik-adik juga yang sudah jadi senior di Jepang atau jadi senpai, bimbinglah adik-adik kalian atau kohei-kohei kalian yang baru menuju jalan yang benar. Janganlah kita membimbing mereka ke jalan yang salah. Bimbinglah mereka untuk, kalau bisa, kalau mereka boros, ingatkan untuk berhemat, ingatkan bahwa kita di Indonesia, di Jepang ini untuk apa, mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk senang-senang, bukan untuk berpoya-poya, tapi untuk membangun kehidupan yang baru kita di negara kita Indonesia. Oke. Jadi itu aja video saya yang singkat ini, semoga kalian bisa mengambil positifnya dari video saya ini. Jangan lupa subscribe dan like. Oke.